bibir, bidan berbicara. Balik lagi nih Mam sama aku Tias, aku Jihan. Di sini kita akan membahas tentang materi yang sangat penting banget nih Mom, terutama bagi moms yang lagi belajar untuk menyusui atau mau muda nih. Semoga mood hari ini tuh baik-baik aja ya. betul banget. Jangan salah nih Mams, pembahasan hari ini juga berguna banget buat Mams yang udah berpengalaman nih. Betul, so moms stay terus ya, jangan kemana-mana dari awal sampai akhir. Disimak semua ya moms, karena di sini kita nggak cuma berdua nih, bakal ada mahasiswa kebidanan Unsika Universitas Berbangsa Karawang yang bakal nyampein tentang pengalaman dan permasalahan seputar ASI ya. Sebenarnya kita tuh sering dengar nih. Iya benar banget nih Mams. Menarik banget ya. Kalau gitu kita kenali nih mahasiswa kebidanan Unsika, yaitu Teh Andin dan Teh Syafna. Halo Teh Andin, Teh Syafna. Gimana sih kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, Teh Andin dan Teh Syafna betul? Betul. Oke, boleh nih Teh Andin, Teh Syafna perkenalan diri dulu buat para moms di rumah. Silakan. Baik, halo mams semuanya. Perkenalkan saya Andini Listiawan dari D3 Kebidanan Unsika. Ya, halo Mam semua, saya Syafna Isabel Nov dari mahasiswi kebidanan Unsika. Oke, gemes-gemes banget ya Teh. Oke, gemes-gemes banget nih Teh dari kebidanan Unsika. Kalau boleh tahu nih, asal kalian itu dari mana ya? Boleh tuh Andin? Oke, kalau aku asalnya dari Jakarta, Teh. Iya, kalau aku dari Bekasi. Makasih ya. Makasih ya. Oke. Kalau boleh tahu Teh Syafna, Teh Andin sekarang udah semester berapa nih kuliah di Unsika? Semester 3 udah. Iya, semester 3 akhir, Teh. Lagi gencar-gencarnya ya, lagi Betul. sibuknya. Hektik banget sih, Teh. Betul. Makasih banget Pak udah mau datang ke podcast kita hari ini. Terima kasih juga jalan Oke, kalau gitu kita mulai sesi pertama ya, yang tentang pemberian ASI untuk Teh Andin. Bisa nggak sih ngejelasin tentang kenapa sih ASI eksklusif itu penting banget bagi bayi ataupun untuk ibunya juga? Oke, baik. Kenapa sih ASI eksklusif itu penting ya? Karena ASI adalah makanan utama untuk bayi baru lahir hingga usia 6 bulan. Tanpa tambahan makanan dan minum yang lainnya ya, Moms. Selain itu, ASI juga mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan berkembangnya bayi, seperti itu. Wah, penting banget ya berarti Teh Andin. Kalau gitu manfaat-manfaat ASI itu apa aja Teh? Baik, untuk manfaat ASI sendiri itu tidak hanya untuk bayi ya, tetapi juga untuk ibunya. Kalau untuk bayi, ASI akan kaya antibodi yang dapat membantu bayi melawan infeksi, mengurangi resiko diare, dan melindungi dari penyakit seperti pneumonia. Selain itu juga pemberian ASI juga terbukti mengurangi resiko bayi terkena asma, alergi, dan obesitas pada kelahirannya. Wah, menarik sekali ya Teh Andin. Kalau dari Teh Syafna nih, apa saja sih yang perlu kita perhatiin untuk ibu di rumah nih dalam proses pemberian ASI yang benar? Oke, terima kasih. Nah, Mams, jadi yang perlu diperhatikan nih dalam memberikan ASI atau pada saat menyusui ya, yaitu ada posisi. Ya, boleh deh, Andin. Nah, Mams, jadi posisi saat menyusui itu ada 4 ya. Mams bisa memilih salah satunya. Nah, posisi ini yang pertama ada cradle hold position. Cradle hold position ini tangan kiri Mams itu menompa tubuh bayi seperti ini. Lalu tangan sebelah kanan memegang payudara. Lalu yang kedua ada cross cradle hold position. Nah, cross cradle hold position ini kebalikannya dari yang pertama, yaitu tangan kanan menempa tubuh bayi seperti ini dan tangan kiri yang memegang payudara.
Yang ketiga ada lying down position. Nah, posisi ini bisa dipilih mom saat ingin menyusui saat tiduran. Nah, nanti moms bisa tiduran lalu bebas menghadap kiri atau kanan. Nanti posisi bayinya disesuaikan di samping moms saat tiduran seperti itu. Lalu yang keempat ada football position. Football position ini digunakan untuk moms di rumah yang mempunyai bayi kembar. Jadi football position ini seperti ini moms. Nah, sebelahnya di sini, bayi yang satunya di sini. Jadi moms bisa menyusui 2 bayi sekaligus tanpa harus gantian satu persatu. Seperti itu Teh. Oke. Jadi nih Teh Sapna, bicara soal masalah menyusui, kita tahu banyak ibu di luar sana yang salah kaprah nih dalam menyusui ini. Jadi ibu merasa ASINya itu kayak kurang banyak gitu. Jadi Teh Sapna, gimana sih cara posisi yang benar? Nah, jadi selain 4 posisi tadi, yang perlu diperhatikan juga ada yang namanya amubida. Nah, ini singkatan ya, Mams. Jadi A itu adalah areola. Areola itu adalah sekitar puting. Ini lebih masuk, bagian bawahnya lebih masuk ke dalam mulut bayi. Lalu yang kedua ada mu. Mu ini adalah mulut bayi membuka lebar. Yang ketiga ada B, bibir bayi bagian bawah itu lebih terbuka atau doer daripada bibir yang bagian atas. Lalu yang keempat ada da. Da ini adalah dagu menempel pada payudara moms. Nah, perlu diperhatikan juga nih moms saat menyusui. Selain posisi 4 tadi, moms bisa perhatikan jika harus kuping, tangan dan juga kaki itu membentuk garis lurus seperti ini agar bayinya dalam posisi nyaman saat menyusui. Nah, posisi yang nyaman ini juga bisa membantu memenuhi kebutuhan ASI pada bayi. Nah, selain itu juga perut bayi harus menempel pada tubuh mam seperti itu Teh. Begitu ya, berarti mampu bisa diperhatikan tuh posisi-posisi. Oke, selain itu apakah ada tambahan lain dari Teh Sapna dan Teh Andi nih buat menyukseskan posisi dan juga bagaimana cara menyusui yang benar untuk ibu di luar sana? Oke, tambahan dari saya ya Mams. Jadi hidungnya itu juga harus mengarah ke areola Mams atau puting Mams. Nah, sebelum menyusui nih Mams, sebenarnya menyusui itu ada step-stepnya juga seperti itu. Apa tuh? Nah, jadi yang pertama Mams itu harus pastikan tangannya bersih terlebih dahulu. Jadi sebelum menyusui itu harus mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun. Nah, lalu yang kedua, pilih posisi yang tepat. Posisi tepat ini adalah yang tadi sudah saya jelaskan ya Teh ya. 4 posisi dan juga harus lurus. Lalu yang ketiga, jadi saat mau memasukkan payudara atau puting ke mulut bayi itu Mams tidak boleh memaksakannya. Jadi misalkan kadang kan bayi suka nggak mau membuka mulutnya gitu kan ya. Kalau misalkan kita mau semua mau menyusui gitu. Jadi bisa dirangsang menggunakan jari kelingking. Jadi jari kelingking Mams itu bisa dirangsang di pinggir bibir seperti ini sampai mulut bayi terbuka, baru nanti Mams memasukkan payudara atau areola ke dalam mulut. Nah, memegang payudaranya ini harus membentuk huruf C seperti ini ya Mams. Nih, seperti ini. Nah, baru dimasukkan seperti itu. Saat memasukkan, pastikan ujung puting itu berada di bawah langit-langit mulut bayi. Nah, jadi pelekatan itu pas Teh. Jadi bayi merasa nyaman seperti itu. Nah, saat menyusui juga pastikan Mams harus kosongkan payudara sebelahnya terlebih dahulu. Jadi payudara yang pertama itu harus dikosongkan. Karena apa? Karena manfaat pada ASI terakhir itu sangat penting. Jadi nutrisinya itu paling banyak gitu untuk bayi. Oke. Nah, baru jika bayinya masih terasa lapar bisa pindah ke payudara sebelahnya seperti itu. Nah, jika sudah selesai menyusuinya Teh dan Mams semua, tidak boleh dipaksakan untuk melepasnya. Jadi nanti saat kalau Mams memaksakan nanti puting Mams bisa lecet seperti itu. Jadi bisa dirangsang seperti cara yang awal itu dengan jari kelingking dirangsang pada seperti ini. Dirangsang pada sisi bibir.
Nah, kalau misalkan nggak bisa juga, bisa pakai jempol itu menekan dagu ke arah bawah sehingga mulut bayi terbuka. Nah, perlu diperhatikan juga sebelum menyusui dan setelah menyusui, moms bisa keluarkan ASI-nya sedikit terlebih dahulu. Bisa dikeluarkan seperti ini ya. Yang dipecat itu sekitar puting, bukan putingnya. Karena kalau yang dipecat putingnya itu bakalan sakit. Jadi nanti bisa dikeluarkan seperti ini. Lalu nanti ada ASI yang keluar sedikit, lalu dioleskan seperti ini. Nah, tujuannya apa sih untuk mengeluarkan ASI ini? Tujuannya agar payudara moms tetap lembab. Jadi puting moms itu tidak akan lecet seperti itu. Seperti itu teh. Betul ya, penting banget nih tambahannya. Untuk dari Teh Andi ada tambahan nggak Teh? Dari aku mungkin ke Teh Syafna ya. Tadi kan Teh Syafna bilang suruh mencuci tangan dulu sebelum menyusui. Mungkin Teh Syafna bisa kali ya untuk mencontohkan nih ke moms-moms. Oke, bisa. Boleh cara mencuci tangan yang baik. Boleh. Jadi mencuci tangan yang baik itu ada 6 langkah. Yang pertama. Kita ikutan juga kali ya. Boleh. Moms di rumah juga boleh ikutan ya, Mas. Boleh. Jadi yang pertama basahin dulu ya menggunakan air. Oke. Lalu ambil sabunnya ya, ambil sabun. Lalu yang pertama seperti ini. Oke. Ya. Berapa kali teh? Tahu teh berapa kali? 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu yang kedua pada sela-sela jari dan juga punggung tangan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke sebelahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang seperti ini teh. Untuk sela-sela jari juga 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, perlu diperhatikan juga memang saat mencuci tangan ini ada bagian kuku. Di sini juga terdapat kuman-kuman ya. Jadi bisa dengan cara seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bagian mana nih yang belum teh? Jempol kali ya. Ya, jempol betul banget. Jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebelahnya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Oke. Kalau cuci tangan tuh Ada yang kurang nggak sih? Apa itu? Tahu tuh? Ini Oh iya. Betul Moms, ini yang kurang. Oke, maaf ya. Fokus ya berarti. Iya, bagus. Nah, satu lagi seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Total ada berapa langkah itu Teh? Ada 6 ya. Cuci tangan berarti ada 6 langkah. Iya, jadi kan cuma ringan. Gini aja ya, Betul, Teh. nah, itu tidak bisa dipastikan benar-benar bersih. Kurang efisien ya. Betul. Oke, Dani boleh? Kalau dari aku tadi kan ada manfaat ASI dan ibu untuk ibu sama bayinya. Mungkin tambahan aja untuk ibunya itu mengurangi resiko kanker payudara. Lalu itu bisa menjadi aspek penundaan kehamilan. Terus memperkuat bonding antara ibu dan bayinya karena kan skin to skin ya kalau menyusui itu ya. Jadi bisa mendapatkan bondingnya. Terus bisa juga penurunan berat badan untuk ibunya saat hamil. Manfaat sekali ya, Teh. Banyak sekali ya manfaatnya berarti. Betul, makanya ibu-ibu di rumah nih, mas-mas di rumah harus menyusui bayinya ya. Jangan apa nih tadi? Jangan tidak menyusui dengan Jangan ASI males gitu ya, ya. jangan males. Walaupun ASInya sedikit tetap disusui ya ibu-ibu ya. Karena kan merangsang dan produksi ASInya tambah banyak lagi. Betul, ingat mau diperhatikan juga untuk menyusuinya tuh sesering mungkin. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang lebih dalam masalah menyusui untuk Teh Andi. Bisa ngasih tips atau jelasin nggak nih tips-tips yang bisa dilakukan moms
biar nggak terlalu cemas saat menyusui. Oh, baik. Untuk moms-moms yang di rumah cemas karena asinya sedikit, bayinya tidak mau menyusui, tidak perlu cemas ya, tetap tenang. Karena kenapa? Setiap perempuan itu berbeda-beda untuk pengalaman menyusuinya. Jadi coba mengatur waktu, tetap istirahat yang cukup, mengelola stresnya, dan jika perlu berbicara dengan ibu-ibu yang sudah berpengalaman atau dengan suaminya baiknya seperti apa, seperti itu ibu-ibu. Nah, moms tuh perlu diperhatikan karena setiap wanita beda-beda ya Teh ya. Terus untuk jangan lupa diperhatikan makanan yang sehat, terus tidurnya juga yang cukup, atau berusaha mencari dukungan atau mencari relasi ya istilahnya sekarang tuh mencari Di sosial media ya. Berarti mau di rumah juga pasti punya sosial media kan ya? Iya, sekarang kan udah canggih banget ya. Ibu-ibu sekarang tuh udah Searching ya pada. Betul banget. Oh ya, Teh mau nambahin juga nih. Ya, boleh, boleh, Teh. Jadi selain untuk mencari pengalaman kepada orang-orang terdekat, lalu juga meminta bantuan kepada suami, jika cemasnya sudah berlebihan atau sudah mengkhawatirkan seperti itu, Teh bisa langsung ke dokter atau ke bidan. Oh, langsung Jadi konsultasi ya. betul, jadi tidak salah informasi seperti itu yang sudah ahlinya gitu. Agar tidak ngeklaim bahwa dirinya itu sakit ya. Iya, betul. jadi obatnya nggak asal-asalan gitu ya Teh. Jadi kan ibunya juga bisa tahu ininya gimana ya, mentalnya gimana dan obatnya apa seperti itu. Ih, keren banget ya pembahasan hari ini. Berat banget nih. Iya, betul. Penting juga nih. Penting Penting banget sih. Nah itu tadi tuh sedikit pemaparan tentang mengenai pentingnya ASI, permasalahan yang sering kita hadapi pas lagi ingin menyusui, dan juga tips-tips nih bagi moms yang menyusui, bisa dicoba ya. Ingat juga moms, ASI itu anugerah terindah untuk si kecil. Jangan ragu untuk konsultasi dengan tenaga kesehatan, dokter ataupun bidan juga bisa moms. Iya, betul. Jika mengalami kesulitan dalam menyusui. Terima kasih banyak Teh Ana, Teh Andi mau datang ke sini. Terima kasih banyak ya Teh. Sudah mengundang kita. Banyak banget nih ilmu yang baru kita dapat dari Teh Andi dan juga Teh Safna. Sukses terus ya Teh. Ini juga ya. Ibu-ibu di rumah juga sukses untuk memberikan hasil eksklusif. Betul banget nih. Amin. Moms di rumah jangan lupa untuk praktekin dan juga coba dari penjelasan dari Teh Safna dan juga Teh Andin yang dijelasin tadi nih. Betul banget. Yuk kita dukung para ibu menyusui agar bisa memberikan ASI terbaik bagi bayinya. Jangan lupa nih untuk follow akun media sosial kami untuk mendapatkan informasi terbaru seputar ibu dan anak. Karena di episode selanjutnya kita akan ngebahas tentang episode yang lebih seru lagi nih Mams. Tapi kita nggak bisa kasih tahu di sini Mams. Jadi tunggu dengan cara like, komen dan juga subscribe Mams. Biar kalian nggak ketinggalan informasi, jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Betul banget ya Teh. Kalau begitu terima kasih untuk Teh Andin, Teh Syafna. Terima kasih banyak teman-teman semua yang di rumah yang menonton dan menunggu kita setiap kita mau upload ya semua. Iya betul banget nih. Dan buat Mams di rumah yang udah subscribe, jangan lupa klik tombol merah di bawah biar kalian nggak ketinggalan nih. Betul banget.